Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan mengalami beberapa alam. Di antaranya alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, kemudian alam akhirat. Di antara alam-alam itu ada yang menjadi sorotan utama, yang mana di antara alam-alam itu ada alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Di dalam alam akhirat itu hanya ada dua tempat, sorga dan neraka. Sorga adalah tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan. Neraka adalah tempat yang sangat mencekamkan, di mana di tempat itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang tidak taat kepadanya. Tentu kita sebagai seorang muslim ingin hanya ada di satu tempat yang abadi, yaitu surga. Begitu pula para sahabat dulu. Pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Anna rajulan ani Nabi SAW. Datang seseorang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritakanlah kepada kami, ceritakanlah kepada kami amalan-amalan yang bisa memudahkan kami masuk ke surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kata Rasulullah, kalau kamu ingin dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita sebagai seorang muslim, ibadah yang akan memudahkan kita masuk surga itu adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus tahu bahwa tidak setiap ibadah yang dilakukan dasarnya memang untuk Allah, tapi ternyata Allah menolaknya. Karena apa? Karena tidak ada contoh dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amaruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tapi tidak ada dasar contoh dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Tentunya kita harus mengetahui betul mana ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mana ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kesananya tentu bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi keburukan yang kita dapatkan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua supaya kita dimudahkan oleh Allah masuk ke surga dan dijauhkan dari api neraka, yaitu aqimis salat, mendirikan salat. Salat ini merupakan imaduddin, tiangnya agama. Di mana kalau salatnya baik maka akan baik semuanya. Salatnya buruk akan buruk semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat. Orang yang sholat dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik. Orang yang sholat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan judi, minum-minuman himar dan berzina, juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Sahabat, tapi tidak semua sholat yang dilakukan oleh umat Islam ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Buktinya banyak sekali orang
yang melaksanakan sholat, tapi tetap dia melaksanakan kemaksiatan yang lain. Istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat yang bagaimana? Ya tentu sholat yang sesuai sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sholat yang menjadikan diri kita itu, sholat yang akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Sholatnya yang sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul contohkan kepada kita. Sahabat Muslim, kemudian yang ketiga, amalan yang dimudahkan oleh Allah masuk ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Wa tu'tiyaz zakat, dan tunaikanlah zakat. Sahabat Muslim, setiap rezeki yang kita miliki, setiap usaha yang kita jalankan, tentu dari harta kita ini ada hak fakir miskin, ada hak saudara kita. Nah, dalam hal ini kita wajib mengeluarkannya. Zakat yang mana? Kan zakat itu banyak. Ada zakat fitrah, zakat tijaro, zakat ciro'a, kemudian zakat peternakan, dan sebagainya. Tentu semuanya zakat. Kalau dagang tentu ngambilnya dari modal 2,5%. Misal kalau kita ingin dagang, kemudian kita mempunyai modal 1 juta misalnya. Nah, dari modal itu kita keluarkan zakat. Berapa? 2,5%. Jadi dari 1 juta itu 25.000. Kemudian zakat-zakat yang lainnya. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, wa tasilu darahimaka, bersilaturahim kepada orang tua, saudara, tetangga, teman, dan yang lainnya. Kita harus sering-sering menjalankan silaturahim. Subhanallah, ikhwati iman rahimakumullah. Dalam kita sering bersilaturahim, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Tentu kita tahu bahwa hak muslim terhadap muslim yang lainnya ketika bertemu, maka ucapkan salam. Idza laqitahu fasalim alaih. Nah, di dalam pengucapan itu subhanallah, assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan bagi Anda. Nah, kalimat keselamatan bagi Anda tentu ini maksudnya keselamatan dunia dan akhirat. Semakin banyak kita bersilaturahim, maka akan semakin banyak orang yang mendoakan kita. Maka akan semakin mudah juga kita mendapatkan kenikmatan dunia dan dijauhkan dari api neraka. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semua dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua dalam melaksanakannya. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.